Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, sebelum kita bahas edisi kali ini, kami cuma mau ngebuktiin aja jika apa yang pernah kami ucapkan itu bukan cuma asal ngomong lo ya, yakni soal pemain yang juga bisa terlibat dalam match fixing. Jadi kami pernah bikin video soal pemain Persib saat lawan Bayangkara FC yang kami bilang bisa aja ada yang nyeting atau ada yang menginstruksikan buat main acak-acakan. Waktu itu banyak banget yang hujat kami dan bilang kalau kami cuma menjelekin pemain Persib tanpa bukti. Padahal kami bilang waktu itu kemungkinan lo ya. Nah sekarang terbuktikan ya, emang sih bukan ke pemain Persib tapi ke pemain Persik Kediri. Jadi gini, usai Persik Kediri dibantai 7-0 oleh Bayangkara FC yang kami pikir ini fix 100% match fixing, manajemen Persik Kediri pun akhirnya dihujani hujatan dan tuduhan yang menganggap kalau klub Persik Kediri ini tuh sengaja main sabun dengan Bayangkara FC. Manajemen Persik Kediri pun gak terima dong dengan tuduhan ini, sebab manajemen Persik Kediri ini ngerasa mereka ini gak ada main mata dengan Bayangkara FC. Tapi bukan berarti manajemen Persik Kediri ini nutup mata. Mereka tahu ini pasti ada main mata nih dengan Bayangkara. Dan kecurigaan manajemen Persik Kediri ini tuh ada pemain Persik Kediri yang main mata dengan tim Bayangkara FC. Akhirnya manajemen Persik Kediri pun melaporkan para pemainnya ke pihak Satgas Anti Mafia Bola, sebab manajemen Kediri ini curiga para pemain Kediri ini ada kong kali kong dengan pihak Bayangkara FC. Jadi secara singkatnya, ini klub Persik Kediri ini ngelaporin pemainnya sendiri lo ya. Jadi kebuktikan ucapan kami kalau pemain itu pun pasti ada yang namanya terlibat soal match fixing dan ada yang mengintimidasi. Cuma pertanyaannya, apakah bisa Satgas Anti Mafia Bola lakukan penyelidikan? Karena kan yang lakukan itu tim miliknya Polri. Ya kali polisi memeriksa polisi lagi, mana main. Makanya sering kami bilang, selama di liga ini ada tim yang satu ini nih, nggak akan pernah beres liga kita. Sepak bola kok dibawa-bawa ke jalur instansi sih? Ada. Ditolaknya banding PSSI soal kartu merah Ivar Jenner semakin membuktikan Qatar adalah salah satu negara termafia di sepak bola. Banding ini wajar ditolak sebab ketua komite wasit AFC ternyata orang Qatar, yakni Hani Balan. Pantesan aja ya Qatar ini diuntungin terus sama wasit. Wong ketua komite wasitnya asal Qatar kok. Hal ini semakin menegaskan jika Qatar ini memang anak emas utama FIFA dan AFC. Cobalah kita urutkan. Piala Dunia Senior di Qatar, Piala Asia Senior di Qatar, Piala Asia U23 pun di Qatar. Ya emang sulit sih kalau urusannya soal duit cuy. Jangankan FIFA, siapapun akan silau sama duit. Jadi memang benar apa kata ucapan Frank Beckenbauer, jika sepak bola di zaman sekarang ini bukan lagi olahraga yang mengadu skill dan kemampuan, tapi mengadu kekuatan finansial alias uang. PSSI pun segera bergerak untuk menutupi kekosongan atau lubang di timnas dengan mengirimkan surat teguran pada Cerezo Osaka agar melepas Justin Hubner. Dan kabarnya Hubner resmi dilepas oleh Cerezo Osaka. Nah ini mungkin masih banyak yang bingung ya, kenapa sih klub-klub itu sulit banget lepas pemain ke timnas? Jangankan ajang yang bukan resmi FIFA, bahkan di ajang resmi FIFA aja klub itu seolah sulit ngelepas pemain. Dalam aturan FIFA memang tidak ada tertulis peraturan kalau klub itu wajib melepas pemain ke timnas jika bukan ajang resmi FIFA. Bahkan di ajang resmi FIFA pun tak ada peraturan hukuman yang dilimpahkan pada klub jika nggak mau lepas pemain. Jadi wajar klub ini bisa sebebasnya mengirimkan atau menahan pemainnya karena memang nggak ada peraturan yang mengikat ya.
Yang ada itu gini nih, pemain ke timnas itu memang nggak digaji oleh timnas ya, tapi tetap digaji oleh klub. Pemain yang dipanggil ke timnas itu cuma dapat bonus pertandingan aja dari federasi. Klub itu cuma mendapatkan benefit kalau pemainnya dipanggil ke timnas, seperti sahamnya naik 1-10%. Terus nilai pasar klub dan pemain pun akan naik juga jika pemainnya dipanggil ke timnas, tapi dengan catatan kalau timnas tersebut berprestasi. Makanya wajar jika banyak klub yang jarang ada yang mau melepas pemainnya ke timnas. Apalagi negara si pemain itu dianggap negara yang rendah. Sebab klub itu pasti akan rugi, udahnya tetap bayar gaji pemain. Terus kalau timnasnya itu kalahan mulu ya klub pun gak dapat benefit apa-apa. Terus apakah ada nggak sih hukuman buat pemain yang menolak dipanggil ke timnas? Sebenarnya ada, cuman ini bisa diterapkan apa enggak nih di negara kita? Yang pertama hukumannya adalah dicoret dari kewarganegaraan. Ya efeknya pemain tersebut turun harganya dan sulit mendapatkan klub. Yang kedua, pemain itu akan dianggap pemain ilegal dan bisa saja nggak boleh membela klub manapun. Tapi dua sanksi ini nggak berlaku di semua negara loh ya, sebab kadang ada juga klub yang nutup-nutupin. Ya inilah kerumitan sepak bola di zaman uang seperti sekarang ini. Nah ini salah satu contohnya ya, pelatih Persis Solo Milomir Cecilia kabarnya akan menarik pulang Ramadan Sananta. Alasannya adalah kartu merah langsung yang didapat Sananta membuat Sananta akan absen 2 laga di timnas ya, yang artinya Sananta nggak akan main lagi di babak grup ini dan Milo yakin timnas Indonesia nggak akan lolos ke babak selanjutnya. Sananta, if the national team allows him to go, they already take him, he can play, he's welcome to here. Of course, if Sananta get totally games, no play, better he come here and play and make some contribution. Because, to be honest, he didn't train, no have 5-6 training results, and everybody expects him to be the best. He come national team, he get injured, and we have to recover him, and suddenly you want to be him Superman, score 5 goals, 6 goals, 7 goals. You know? Milo berpikir ya daripada Sananta nganggur di timnas lebih baik ditarik ke klub saja, apalagi Persis Solo emang nggak punya striker lain selain Sananta. Ini kan artinya Milomir ini tuh sama aja menganggap timnas kita ini paling buruk di ajang Piala Asia U23 ini loh ya. Ya emang sih klub punya hak atas pemain, tapi kalau Persis Solo menarik Sananta bukan nggak mungkin loh akan diikuti oleh klub lain yang narik pemainnya juga. Makanya inilah yang dibilang Erick Thohir, harus dibikinkan peraturan jika pelatih yang melatih di klub Indonesia ini harus dibikinkan sebuah peraturan tertulis dan harus menandatangani peraturan tersebut. Yakni peraturan itu adalah jika pelatih itu ingin melatih di Indonesia harus sukarela memberikan pemainnya jika pemain tersebut dipanggil ke timnas. Oke, soal kisruh pemanggilan atau penarikan pemain ke timnas ini sebenarnya kalau kita akan lihat dari dua sisi seperti ini ya. Di sisi pelatih memang dia ini berhak menahan pemain sebab nasib pelatih itu ditentukan bagus atau enggaknya performa dia di klub. Kalau klubnya jeblok ya dia akan dipecat, bener kan? Sementara kalau kita berpikir dari sisi federasi ataupun PSSI di sini ya, mungkin akan menyalahkan pelatih klub. Kenapa demikian? Karena kan seharusnya seorang pelatih menerima tawaran jadi pelatih sebuah klub itu. Pelatih ini harus sudah memiliki strategi dan taktik tersendiri terutama atau termasuk pemain. Kalau alasannya dia ini nggak mau lepas pemain karena nggak ada pemain lagi di klub, yang disalahkan ya klubnya. Kenapa ikutan liga tapi nggak mempersiapkan skuad? Itu dari sisi pemikiran PSSI loh ya. Karena kan PSSI mikirnya gini nih, nilai pasar liga itu ditentukan prestasi timnas. Jika ranking timnas ini semakin tinggi, maka nilai pasar liga pun akan naik, yang otomatis harga pemain dan pelatih pun akan ikut naik dan gaji pun akan ikut naik. Makanya PSSI ini lebih mementingkan atau mengutamakan prestasi timnas. Jadi kalau menurut kami pribadi, solusinya soal polemik pemanggilan pemain ke timnas ini tuh begini solusinya ya. Untuk klub, ini solusinya adalah sebelum memulai liga harus benar-benar disiapkan keuangannya, skuadnya, dan lain-lain. Jika memang di klub itu kemungkinan banyak yang akan dipanggil ke timnas, ya harus disiapkan dulu dong cadangannya. Nah untuk PSSI sendiri juga harus benar-benar selektif nih ambil pemain. Jangan cuma asal ambil pemain, tapi ketika diambil itu di timnas nggak dipakai.
Ini kan akan merugikan klub. Udahnya dipanggil ke timnas tapi di timnas nggak dipakai. Di klub pun klub kekurangan pemain. Dan juga jangan sampai nih ada ketimpangan atau ketidakadilan. Ada klub yang banyak diambil pemainnya, tapi ada klub juga yang nggak diambil pemainnya. Itu aja sih kalau solusinya buat kami. Dari Persebaya dikabarkan tengah mendekati bek tengah asal Portugal, Miguel Campos. Bek berusia 27 tahun bertinggi tubuh 188 cm ini musim ini main di Liga Ukraina dan baru tampil 7 kali. Nah, jika Campos ini jadi diambil oleh Persebaya, lalu siapa yang akan dicoret? Apakah Dusan atau Yan Victor? Sementara untuk slot ASEAN ini rumor bertebaran nih, mulai dari Tihazau dan lain-lain. Nah, rumor terbaru ada kabar jika Paul Muster akan membawa putra mahkota Brunei Darussalam, yakni Faik Bolkiah, yang saat ini main di Liga Thailand bersama klub Ratchanburi FC. Sebagai catatan, Faik ini adalah seorang winger loh ya. Lah kok numpukin winger sih? Terus striker sama gelandang gimana? Dari PSIS dikabarkan tengah negosiasi dengan bek tengah asal Honduras Marcelo Pereira. Bek berusia 28 tahun bertinggi tubuh 182 cm ini musim ini main di Liga Honduras bersama klub Matagua. Jika Pereira berhasil disahkan, ini artinya memang benar ya Lukau ini akan dilego oleh PSIS ke klub lain. Nah, selain PSIS ternyata ada Persis Solo juga yang berminat pada Pereira. Dari Persib Bandung, Marco Simic mungkin jadi pahlawan secara tidak langsung ya lolosnya Persib ke Champions Series. 1 gol Simic ke gawang Persis Solo membuat poin Persib ini nggak terkejar oleh PSIS, Dewa United, bahkan oleh Persis Solo. Meskipun kita tidak akan tahu Persib ini akan finish di urutan berapa, sebab Bali United dan Madura United masih bisa menyalip Persib di urutan kedua. Jika klasemen ini nggak berubah sampai akhir musim ini, artinya Persib akan jumpa Bali United yang ada di urutan ketiga. Dan ini akan jadi deg-degan nih, sebab rekor Persib saat jumpa Bali itu bisa dibilang cukup buruk ya. Meskipun nggak ada yang nggak mungkin di sepak bola. Buktinya Madura United saja bisa membantai Borneo FC 4-0. Tentunya harapan dan doa Boboto saat ini tertuju pada Madura agar Madura ini bisa finish di urutan 3 dan Persib tetap di urutan kedua. Tapi jangan lupa loh, bukan berarti Persib harus menganggap remeh Madura loh ya. Sebab terbukti loh Madura ini bisa menghancurkan Borneo FC, tim yang sulit dikalahkan oleh Persib. Tapi kalau pendapat kami pribadi, ini pendapat kami aja loh ya, Persib itu harus tetap menyapu bersih 3 laga. Kenapa demikian? Yang pertama demi tiket ACL. Yang kedua, siapapun lawannya di Champions Series itu nggak ada yang enteng. Borneo, Bali, Madura adalah tim-tim yang emang sulit dikalahkan oleh Persib. Persib itu harus fokus pada tim sendiri daripada memperhitungkan calon lawan. Atau istilah simpelnya gini deh, daripada lu mikirin siapa calon lawan lu, ya mending lu benahi dulu deh skuad sama permainan lu, kan gitu. Sebenarnya kan yang harus diwaspadai Persib di sisa 3 laga ini tuh bukan masalah siapa calon lawannya di Champions Series, tapi masalah kartu. Kenapa demikian? Sebab kami belum mendapatkan informasi apakah di Champions Series nanti ada pemutihan kartu atau enggak. Yang artinya kalau pemutihan kartu, semua kartu yang didapat oleh pemain di regular series ini akan dihapuskan. Tapi kan kita nggak tahu ini akan dihapuskan atau tetap diakumulasikan. Jika kartu tetap diakumulasikan di Champions Series, ini bahaya bagi Persib, sebab pasti banyak pihak yang ingin menggembosi Persib dengan memberikan kartu ke Persib seenaknya agar Persib gembos di Champions Series. Itu yang harus diwaspadai lebih dulu oleh Persib. Gimana menurut kalian?